Poinnya adalah bahwa Dr. Andes R. Murdjoko telah diberhentikan selaku Ketua Harian Pengurus Pusat pertanggal 23 November 2017 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setiahati Trate. Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Di dalam proses permohonan peninjauan kembali ini juga perlu disampaikan ada bukti-bukti baru memang yang belum disampaikan dan ini bersifat menentukan, sehingga pada saat itu ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada melalui memori di dalam permohonan peninjauan kembali yang salah satunya yaitu terkait dengan putusan perdata ini telah berkekuatan hukum tetap, dan berikutnya yaitu poinnya adalah bahwa Dr. Andes R. Murdjoko telah diberhentikan selaku Ketua Harian Pengurus Pusat tertanggal 23 November 2017 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setiahati Trate. Nah, SK dari Majelis Luhur ini kami sampaikan untuk menjadi salah satu di dalam novum yang kami sampaikan bahwa tidak ada yang namanya perubahan keadaan pengurus di tahun 2017. Seperti tadi secara fakta dan peristiwa sudah disampaikan di awal oleh Mas Purwanto. Dan sudah diputuskan melalui putusan peradilan perdata. Sehingga kami menganggap bahwa ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara nomor 217 ini. Alhamdulillah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum di Persaudaraan Setiahati Trate membuahkan hasil, yaitu dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, diadili kembali, dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi permintaan tadi yang di awal, permintaan bahwa gugatan ini di dalam perkara 217 adalah membatalkan SK pendirian badan hukum yang diketuai oleh Mas Taufik. Ya. Dan putusan peninjauan kembali dalam perkara nomor 68 yang telah kami sampaikan bahwa telah dikabulkan peninjauan kembalinya oleh Mahkamah Agung, diadili kembali, dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka surat keputusan Menkumham tentang pendirian Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Trate yang diketuai oleh Mas Taufik ini tetap berlaku dan mengikat. Karena dikabulkannya PK pertama itu. Karena dikabulkannya dan diadili kembali pokok perkaranya. Artinya gugatan itu ya, pokok perkaranya diadili kembali, Mas. Diadili kembali pokok perkaranya oleh hakim di tingkat PK. Dari keputusan awal yang dia Dari putusan yang tingkat pertama tadi yang tadi juga disampaikan. Ya kan? Ini diadili kembali ya. Kemudian ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sehingga ini menjadi terang benderang bahwa putusan perdata sejalan dengan putusan tata usaha negara. Dan keduanya ini sama-sama telah berkekuatan hukum tetap. Jadi saya kembalikan tadi pertanyaan di awal ketika, Mas, apakah perkara badan hukum ini terkait dengan sengketa kepengurusan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan mulai tingkat pertama sampai dengan putusan di tingkat PK peninjauan kembali yang diputus dengan putusan PK nomor 68 sudah barang tentu bahwa perkara tersebut sengketa perubahan keadaan hukum di tahun 2017 tidak terbukti dan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Saya kira itu sudah cukup sangat jelas.
Mas Ageng. Oke Mas Billy, berarti artinya dapat disimpulkan secara awam bahwa BH yang tadi dianggap tidak ada kaitannya dengan sengketa kepengurusan, justru malah kebalikannya, orang gugatan itu malah menggunakan dasar kepengurusan untuk menggugat kan, Ya. seperti itu kurang lebih. Ya inilah yang menurut hemat kami pihak yang mengaku sebagai PSHT ini dengan membuat rilis pers terkait dengan alasan-alasan yang sudah diajukan dalam gugatan, Ya. yang sudah diperiksa, kemudian diadili dan sudah diputus. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang tidak relevan kembali untuk ini diungkap kembali, gitu. Ini bagian daripada seharusnya kami khususnya sebagai warga negara dan apalagi seorang advokat sebagai kuasa hukum, ini saya sangat menyayangkan ini untuk disampaikan. Suka tidak suka, ketika putusan pengadilan itu sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, ya harus dihargai, dihormati, dan harus dilaksanakan, Mas. Res judicata pro veritate habetur. Kemudian ini Mas, berarti terang ya gitu untuk PK pertama. Jadi pengkabulan PK pertama. Barangkali Mas Samsudin menambahkan terkait rentetan ini, karena kan isunya bagi yang kurang paham mempercayai saja statement rilis yang tidak punya dasar hukum. Tadi sudah digamblangkan. Oke, terima kasih Mas Agung. Saya menambahkan yang disampaikan Mas Kum dan Mas Willy, yang mana memang tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Dan kebetulan kami juga bertindak sebagai kuasa hukum kebetulan di Biro Hukum, membenarkan bahwa proses peradilan ya, yang mana penggugat adalah Kang Mas Murjoko, ya, kita harus yakini dan kita harus tunduk pada putusan akhir yang saat ini adalah putusan PK 237. 237 itu terbit adalah sebuah upaya dari Kang Mas Murjoko atas terbitnya putusan PK 68, dan hasilnya permohonan atau mungkin perlawanan Mas Murjoko tersebut ditolak. Nah, kami berharap kepada sedulur PSHT dimanapun berada bahwa adanya press release yang disampaikan dari tim hukum Kang Mas Murjoko, menurut kami ini mengganggu nilai-nilai persaudaraan dalam berorganisasi. Ya, kami tekankan kembali bahwa kita jangan pungkiri hati nurani kita, bahwa kepengurusan Kang Mas Murjoko itu pun juga diajukan sebagai alat bukti permohonan di PT UN Jakarta. Kalau tidak salah mungkin alat bukti nomor 24. Jadi kalau toh memang ada, katakan ada, jangan ada tidak adakan. Kita orang PSHT harus berani jujur. Fakta proses peradilan secara perdata telah diuji, ya, yang mana penggugat adalah para ketua cabang yang mungkin menolak atas kebijakan atau hasil produk dari Majelis Luhur atau Parloh 2016. Begitu juga telah dikalahkan atau mungkin tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Begitu juga berupaya secara administratif negara dari hingga pengadilan tingkat pertama hingga PK kedua. Masa iya sih akan ada PK ketiga lagi? Kan tidak. Ini kan sangat bertentangan saya kira. Gitu. Jadi kami berharap ayo kita harus cerdas, jangan mudah terbawa hoak. Ya. Press release yang disampaikan oleh tim Kang Mas Murjoko ini adalah bentuk, ya, menurut saya adalah apa ya, yang mungkin fakta-fakta yang ada dikaburkan melalui pesan-pesan atau mungkin podcast tersebut. Mungkin itu yang kami perlu sampaikan, bahwa ayo kita harus berani katakan jujur. Itu aja Mas. Kembali ke Mas Billy.
Jadi Mas Samsudin sudah mendahului menyampaikan. Jadi kemudian hasil PK1 digugat kembali dengan PK2 kan gitu ya Mas ya. PK2 kemudian ditolak. Ya. Nah, artinya menguatkan kan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana Mas Beli? Ya, Menanggapi ini. artinya kan intisari dari proses gugatan badan hukum yang diajukan oleh Mas Murjoko di perkara 217 sampai dengan proses di peninjauan kembali kedua. Ini adalah pokoknya adalah mengenai siapa sih yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum persaudaraan Setiahati Trate. Kan intinya itu sebenarnya. Ya. Karena kaitan dengan siapa yang berhak, sudah barang tentu ini kan masalah kepengurusan. Pengurus mana yang berhak untuk mendaftarkan badan hukum persaudaraan Setiahati Trate. Ya. Dan itu sudah terjawab melalui putusan perdata tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Purwanto dan putusan peninjauan kembali nomor 68 dalam perkara nomor 217. Saya kira ini sudah Jelas. selesai dalam hal konteks perbedaan silang pendapat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai PSHT keterkaitan dengan pendaftaran badan hukum, dan ini sudah dinyatakan oleh pengadilan selesai. Itu Mas Agung. Jadi siapa yang berhak sudah barang tentu yang berhak adalah Mas Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Trate yang sah berdasarkan putusan perdata yang dikuatkan melalui putusan tata usaha negara. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali Mas Beli, gamblang. Jadi mungkin juga sebagai penutup Mas, barangkali ada tambahan terkait itu, apa mungkin ditegaskan ulang. Kalau saya rasa jika itu cukup, Mas Pur bisa memberikan closing statement Mas. Jadi setelah rentetan ini kita tuh harusnya bagaimana sih Mas gitu loh. Jadi supaya adik-adik duduk-duduk di akar rumput itu menyudahi ini, tidak menjadi isu panas terus yang malah merusak nilai-nilai persaudaraan. Nanti saya ingin statementnya dari Mas Pur selaku Sekum dan mungkin juga ditambahkan oleh Mas Beli dan Mas Samsudin. Monggo Mas. Ya, jadi kita kembalikan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Purwanto bahwa tujuan daripada organisasi di Desa Trate ini mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Parameter untuk menentukan bahwa benar dan salah ini salah satunya adalah pengadilan. Sehingga ketika pengadilan sudah memutus dalam hal suatu perkara, sudah sebaiknya kita sebagai warga yang bersetia hati, kita memahami mana benar, mana salah. Mari kita mengintrospeksi diri dan mari kita bersatu kembali untuk mewujudkan ke depan Desa Trate yang kekal jaya abadi selama-lamanya. Saya kira. Mas Samsudin sebelum terakhir. Sebagai penutup kami bahwa kami hormati dari tim hukum Kang Mas Murjoko yang mana juga telah menyajikan alat bukti, menyajikan saksi-saksi dari proses peradilan hingga berakhir pada putusan akhir. Maka sudah sepatutnya ya kita adalah saudara. Jadi harapan kami tidak perlu lagi, 7 tahun ini sudah cukup lah. Jadi profesional kita sebagai kuasa hukum telah diuji, telah ditontonkan oleh saudara-saudara kita. Jadi bukan karena kalah atau menang, bukan karena kita hebat, tidak. Namun kita sebagai rasa persaudaraan mampu menciptakan dan menunjukkan kebenaran dan keadilan di meja pengadilan. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Samsudin. Matur nuwun Mas Ageng. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh Mas Weli dan Mas Samsudin itu sudah cukup gamblang ya. Artinya yang pertama saya ingin mengatakan bahwa proses hukum tentang perdata dan badan hukum PSHT itu sudah selesai. Peninjauan kembali adalah upaya hukum
yang tertinggi. Jadi tidak ada lagi upaya hukum di atasnya lagi, tidak ada. Jadi masalah perdata PSHT dan badan hukum ini sudah selesai. Nah, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya pegiat hukum, itu kita harus tadi dikatakan Mas Samsudin itu harus jujur. Kita sebetulnya sudah selesai, jangan dibikin tidak selesai dengan cara-cara mengadili putusan pengadilan di luar pengadilan. Itu adalah perbuatan yang tidak bijak. Jadi sebetulnya sudah selesai, kita bikin statement-statement bahwa putusan hukum ini begini, itu artinya tidak dewasa. Di dalam satu proses organisasi dimanapun berada, di Indonesia maupun di tempat lain, kalau di dalam satu proses organisasi terjadi silang pendapat, silang pendapat lah, itu wajar. Tetapi setelah diambil keputusan, kalau di organisasi itu ya keputusan kongres lah, itu ya semuanya harus ikut keputusan. Kalau di proses hukum ya yang tertinggi adalah peninjauan kembali, karena tidak ada lagi upaya hukum di atasnya. Itu kita harus menghargai sebagai pegiat hukum. Jangan mengadili putusan pengadilan di luar pengadilan. Itu saya rasa tidak bijak, karena ini akan membuat yang tadinya sudah bisa menerima menjadi bingung kembali. Ini dosa kita kalau kita membuat hal-hal yang demikian. Saya rasa itu, dan kepada tentunya kita menghimbau ya kepada seluruh warga PSHT di Indonesia dan di luar negeri dapat memahami dan menerima proses hukum yang sudah mempunyai ketetapan. Ini tidak bisa dikutik-kutik lagi, sehingga ini agar dapat dijadikan suatu dasar untuk kita saling kembali bagaimana seharusnya kita sebagai warga persaudaraan setia hati terati. Di dalam ajaran kita di Jawa ini ada satu padagium namanya, bahwa kebenaran itu betapapun dibendung, dicegah, dia tetap akan mencari jalannya sendiri untuk menuju pembuktian dari kebenaran itu. Yang kedua, ada gium yang sering kita dengar bahwa Surodiro Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Jadi upaya-upaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran itu pasti akan dikalahkan oleh rasa kebijakan, oleh kejujuran lahir dan batin. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke ajaran kita kepada setia hati yang di dalamnya meyakini tentang hal-hal agadagium yang tadi saya sampaikan. Percayalah, kita kalau tetap mengugemi ajaran setia terati, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Demikian. Amin. Baik, terima kasih Mas Pur. Nah, ini terakhir dari saya. Kesimpulan dari Biro Humas tentunya jelas, tadi sudah dijelaskan secara gamblang. By data, jadi tidak asbun. Kalau zaman saya kuliah itu asal bunyi. Nah, jadi datanya jelas, ketentuannya jelas. Terakhir dari saya Biro Humas sebelum kami tutup, sareh sumeleh ora andadekake awakmu asor. Demikian dari Biro Humas. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.